Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Proses fermentasi itu akan berlangsung secara sempurna ketika malam hari, di mana kandungan oksigen akan lebih menipis daripada daripada di siang hari. Kalau siang hari mungkin banyak, kalau malam itu udah dibantu dingin. Nah, itu bakteri akan aktif fermentasi di situ. Jadi kalau kita mau ngecek media tanam kita itu atau pupuk kita ini bagus atau tidak, itu bukan di siang hari, karena dia nggak terlalu panas. Kalau mau ngecek itu boleh di malam hari ataupun di subuh gitu. Kita cek, kita masukkan tangan kita. Kalau misalkan masih hangat, jangan sekali-kali. Bukan panas lagi, hangat juga. Kalau misalkan masih hangat, kita belum bisa pakai media tanam itu karena masih mengandung amonia berlebih juga. Hati-hati ya guys, gitu. Sip, dilanjut. Oke guys, selain kita juga menggunakan pupuk organik di sini, kita juga mengimbanginya dengan pupuk kimia. Karena pada dasarnya bermain organik itu tidak semudah yang dipikirkan. Bukan hanya organik itu harus terstruktur nutrisinya seperti apa. Karena apa? Karena yang namanya kebutuhan tanaman itu ada kebutuhan vegetatif dan ada kebutuhan generatif. Nah, kalau misalkan organik itu kita hanya bermain kohe, kita bermain kayak pupuk kompos, itu kebutuhan vegetatifnya akan terpenuhi. Tapi kalau misalkan kita juga bermain nggak menyeluruh gitu, kita nggak tahu sebenarnya nutrisi apa aja yang terkandung di dalam kotoran hewan tersebut. Nah, kalau misalkan kita main pupuk organik seperti kotoran walet, kotoran kelelawar yang lebih dominan di generatifnya, kita juga bisa tuh bermain seperti itu. Tapi kalau dicampur, kita jadinya sifatnya masih random. Jadi nutrisi apa aja itu masuk, kita nggak tahu nih yang dimakan sama si pohon apa. Nah, oleh karena itu sebelum kita ke jenjang yang bener-bener full organik, kita juga wajib mempelajari pupuk-pupuk kimia. Fungsinya untuk apa sih kalau kita mempelajari pupuk kimia? Nah, kita mempelajari sifat-sifat daripada karakter unsur N, unsur P, unsur K, dan unsur makrosekunder seperti kalsium dan lain-lain, dan ada makro-makronya juga. Oleh karena itu kita langsung bahas aja nih, bagi dari pupuk-pupuk kimia sampai ke pupuk organik yang bentuknya POC, kita akan bahas semua. Ada di Naila Transindo Garden ini Om, kita menggunakan pupuk-pupuk yang dari pabrik gitu apa aja nih Om? Banyak sih, banyak ini ya? Ada dalam karung semua. Oke, nih. Kita akan bahas satu-satu guys. Dikirim juga dari kemarin ini. Ini bukan endorse ya Om ya, kita cuma membahas aja Om ya? Iya. Ada Kamulus. Kamulus itu bahan aktifnya apa itu Om tuh? Bahan aktifnya kurang kelihatan ini. Kurang kelihatan, udah malam ya Om ya? Udah malam. Coba Om. Coba. Oke, ada Kanmulis. Ini fungisida ya, Kanmulus 80 WG. Biasanya wing. Ini kalau wing powder WP biasanya wing powder gitu. Ini bahan aktifnya sulfur 80% gitu. Nah, sulfur 80% ini juga bukan ibaratnya sulfur murni guys, tapi sulfur yang sudah diolah. Artinya kalau sulfur sudah diolah, dia bisa menyatu dengan air. Kalau misalkan sulfur murni, dia nggak bisa menyatu dengan air. Harus melalui proses, harus penambahan daripada itu soda api dan garam krosok, baru dia bisa menyatu dengan air. Itu juga sambil diaduk lama banget, mixing lama banget. Fungsinya untuk apa Kamulus ini? Biasanya ada Kamulus, ada pemulus, itu sama aja. Fungsinya untuk menjaga buah senantiasa terhindar dari yang namanya jamur. Jamur apa sih? Nah, kalau jamur itu dibiarkan, kita tidak menggunakan fungisida ini, menggunakan perawatan ini, itu biasanya membuat buah-buah di kebun kita seperti anggur, jeruk, dan atau buah-buah yang lebih mementingkan kemulusan, keapikan dari suatu buah itu. Karena jamur akhirnya burik. Nah, kalau burik nggak enak dipandang, kalau nggak enak dipandang nggak laku dijual. Jadi gitu. Ini fungsinya lebih ke arah situ. Jadi ini fungisida sulfur. Bisa ke tanaman cabai juga ya, mencegah supaya cabai nggak busuk atau patek gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Selain Kanmulus ada juga pemulus, itu sama aja fungsinya. Kalau misalkan dia bahan aktifnya belerang, itu lebih larinya ke situ untuk menangani jamur. Ada apa lagi nih Om nih?
Makanya saya pakai Bespidor. 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 Nah, Bespidor ini adalah suatu produk. Ini cuma produk ya. Sebenarnya produknya itu ada banyak. Ada Bespidor, Avidor, Confidor. Nah, itu ada banyak belakangnya dor-dor gitu. Lebih ke dominan di bahan imidacloprid. Biasanya bahan-bahan ini digunakan untuk membasmi kayak kutu-kutuan, terus dia ulat juga. Jadi kalau misalkan di tanaman anggur kalian ada ulatnya juga, kita bisa menggunakan produk-produk ini. Terus strip. Nah, strip juga. Nah, untuk membasmi strip itu lebih spesial. Kita harus buang di bagian yang terkena stripnya dulu. Untuk mencegahnya, kita semprotkan ini dicampur dengan biasanya sih perekat untuk untuk memproteksi suatu tanaman kita agar tidak terserang strip lagi. Ini ada Bespidor, kebetulan kita pakainya Bespidor gitu guys. Nice, lanjut. Ada apa lagi nih Om nih? Saya pakai perekat biasanya ini. Oh, ini perekat. Oh, jadi karena kita tadi udah bahas serat, ini pakainya perekatnya ini. Fungsi perekat itu apa sih? Nah, fungsi perekat ini lebih ke dimana kita menggunakan suatu produk-produk fungisida, insektisida atau apapun itu, kita pakai perekat. Fungsinya supaya bahan-bahan tersebut tersimpan lama di dalam suatu jaringan-jaringan kulit, jaringan buah di bagian ininya, supaya misalkan hujan. Nah, kalau misalkan hujan, dia tidak langsung lari ke dalam tanah karena sifatnya ini lebih ke pelicin gitu. Nah, untuk supaya terjaga terus, nggak boros. Baru nyemprot ini, tak tahu hujan yang nggak berefek. Nah, kalau kita ini dipadukan dengan ini akan lebih dahsyat lagi manfaatnya, lebih supaya awet lah gitu. Apa lagi nih Om? Terus ada hantu ya. Pupuk hantu. Nah, Om tahu nggak pupuk hantu ini apa gitu Om? Pupuk hantu ini adalah hormon ya. Lebih ke arah ke hormon ya Om? Lebih arah ke hormon. Jadi kalau buat pembesar buah, penghijau daun. Penghijau daun. Biasanya saya pakai ini. Dia lebih kompleks ya. Iya. Ini boleh saya buka nggak Om? Boleh, boleh. Biar saya kaji di sini Om. Kita buka dulu ya guys. Oke, ini pupuk hantu, pupuk yang udah terkenal banget di Indonesia ya. Kita akan lihat dalamnya seperti apa, cairannya seperti apa. Yes, kayak lendir. Dia kayak lendir gitu ya Om. Oh, sebelum itu kita ini dulu deh, kita kocok dulu. Takutnya dia juga ada endapannya juga ya. Kalau kita nggak kocok, ntar takut salah reviewnya. Ngecerit. Keluar. Oh iya, ini kental guys. Ini kental ya. Nah, pupuk POC hantu ini kita akan review. Ini lumayan kental. Nah, kalau misalkan pupuk POC yang benar itu POC yang kental, karena sifatnya itu dia lebih ke ini ya, apa namanya, lupa saya itu. Oke, lebih sifatnya seperti pekatan. Artinya nutrisi yang dipadatkan, nutrisi yang terkumpul di sini, walaupun dia bentuknya cair di sini, ibaratnya 1 mili aja dia udah mengandung nutrisi. Oke, kita akan bahas dia di dalamnya ini mengandung apa saja. Fungsinya tadi udah dikasih tahu sama Om Joy ya. Pupuk organik cair, jagonya petani andalan. Di sini sih terteranya lebih ke pH Bacillus sp. Nah, jadi intinya kalau di pH Bacillus sp dia menggunakan bakteri Bacillus. Nah, di sini dibuat kalau dari sini ya, dari sari-sari tumbuhan obat herbal gitu. Obat herbal. Tapi kalau saya lihat ini juga ada kayak cairan niranya, karena tadi saya cobain rasanya manis juga guys di sini. Oke, pupuk hantu cukup recommended dan suatu merek yang udah terkenal di Indonesia juga. Kalau untuk tanaman sayur itu lebih bagus banget pertumbuhannya, hijaunya itu lebih jadi gitu, lebih ke arah ke vegetatif sih, ini lebih menyubur tanaman gitu. Oh, yang udah ditutup. Pantesan, betul. Oke, dilanjut. Gibberellin. Oke. Kita akan bahas di sini gibberellin. Gibberellin sama halnya atau GA3 ya, atau asam gibberelat. Nah, keunggulannya itu lebih ke, kita nggak usah baca. Keunggulannya itu lebih ke untuk memacu pertumbuhan lebih cepat atau pembelahan sel lebih cepat. Dimana kita bisa merubah panjang ini ya Om, panjang bunga ya Om ya. Terus kita juga bisa memanipulasi supaya bunganya kecil dengan cairan gibberellin ini. Tentunya permainan hormon ini tidak sembarangan guys. Di masing-masing tempat biasanya pemakaiannya beda-beda. Kita harus melakukan eksperimen dulu, apalagi bentuknya dia dalam botolan. Karena yang biasa saya pakai itu bentuknya serbuk gitu guys. Kalau ini dalam botolan, kita harus cari tahu dulu nih dosis yang aman untuk tanaman kita apa. Terus kalau dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya yang beda jenis, contohnya jeruk atau jeruk ke anggur, ke stroberi atau ke yang lainnya,
itu dia memiliki dosis penggunaan yang berbeda-beda. Jadi harus dicoba dulu, harus dipraktekkan dulu. Kalau misalkan kita sudah mempraktekkan di kebun kita dan hasilnya bagus, itu bisa dipertahankan, dosis itulah yang kita pakai. Nah, terus fungsinya apalagi tadi kita lanjut, bisa untuk memanjangkan buah, bisa juga untuk merubah bentuk, bisa juga untuk menggagalkan perkawinan. Kalau menggagalkan perkawinan artinya dia tidak jadi kawin, tidak jadi biji, tapi si buah ditunjuk sama si hormon ini untuk melakukan pembesaran walaupun tidak ada biji di situ. Keren dari Big Grow. Sip, dilanjut Om. Gila, koleksinya banyak banget guys, ini kimianya emang nggak. Ini banyak beli kayak begini emang untuk belajar, untuk coba-coba juga ya Om ya? Iya, untuk belajar dan coba-coba manfaatnya bagaimana, mana yang lebih bagus, mungkin itu yang kita pakai. Oh, jadi kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. Kalau misalkan kebetulan bagus, kita bisa pakai terus. Iya. Jadi ini kita nggak menjamin ini semua ini bagus, tapi kita harus coba, lebih ke tahap pengenalan juga. Jangan sembarangan memilih produk, kalian harus coba dulu. Kalau misalkan nggak bagus ya, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang bagus, rekomendasi dari petani langsung ya, kalian bisa pakai gitu. Apalagi tuh Om? Ini ada Growmore ya. Growmore, satu produk yang saya nggak pakai ya, jadi saya harus baca ini. Dia lebih ke pupuk juga ini. Bentuknya apa dalamnya nih Om? Serbuk ya. Serbuk juga ya? Oh, dia serbuk dia. Dia ada nitrogen, ada nitrat, ada urea di sini. Sama-sama isinya tuh kebanyakan unsur nitrat. Ada unsur fosfatnya juga. Tapi lebih dominan ke unsur N-nya guys. Dia ada kayak makro sekunder seperti kalsium, magnesium, sulfur. Nah, itu makro sekundernya, kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua. Ada zincnya juga, lumayan lengkap ini. Oke, pupuk daun. Di sini ada bacaan pupuk daun. Kalau misalkan udah jelas pupuk daun adalah pupuk di mana kita pemberian pupuk ini di tahap vegetatif atau di tahap pertumbuhan supaya tumbuhan kita juga senantiasa subur, hijau, royo-royo. Oke, dilanjut Om. Kalau ini udah biasa ya buat perangsang akar. Perangsang akar. Oh, ini root up guys, lebih ke dominan untuk perangsang akar ya. Kalau inseknya terus Perangsang akar yang biasa dipakai untuk stek, biasa dipakai untuk cangkok, ini juga bisa. Alangkah baiknya kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pasta dulu. Biasanya kalau untuk pasta kita bisa mencampurkan vaselin dan yang lainnya ya. Lainnya itu seperti ya kayak contohnya kayak pakai tepung juga bisa, atau pakai tepung kanji ya, juga bentukannya biar seperti pasta melekat gitu, juga bisa kita campurin dengan produk untuk penumbuh akar ini. Aminosan. Aminosan asid. Nah, aminosan asid adalah suatu produk di mana kita bisa menghasilkan ini dari hasil hewani atau proses-proses hewani, seperti contohnya ada kalau pakai yang gratisan seperti pakai keong, pakai siput ya, siput-siput yang ada di halaman kita. Nah, terus itu adalah proses pembusukan daripada protein ya. Pembusukan bisa, fermentasi juga bisa gitu. Tapi alangkah baiknya juga pembusukan, tapi biasanya orang nggak betah karena baunya gitu. Tapi sifatnya tetap aminosan juga. Nah, aminosan ini juga bisa diciptakan dari yang namanya ikan-ikanan karena juga mengandung asam amino juga. Intinya pada protein akan diubah menjadi asam amino guys. Itu yang saya tahu. Bisa bikin pakai telur juga bisa karena di telur juga ada proteinnya. Nah, terus kalau pakai kacang-kacangan juga bisa, tapi sifatnya aminosan yang sifatnya nabati guys, protein nabati. Sibuk guys, Om Joy sibuk dia cari produk-produk. Itu ada lagi itu. Oke, ini ada Agrimek insektisida. Nah, jadi yang ini bahan aktifnya abamectin. Jadi setiap pabrik itu punya berbagai macam produk yang bahan aktifnya ibaratnya beda pabrik, bahan aktifnya sama, mereknya beda gitu. Tapi kebetulan ini dari PT Sigenta, dia namanya produknya Agrimek. Ini Agrimek lebih ke ulet-uletan gitu, karena bahan aktifnya juga abamectin, hampir sama dengan abacel lah gitu. Cuma ini produknya ini lumayan mahal juga karena biasanya ini udah terbukti banget karena PT gede juga, sulit untuk dijadiin bahan pemalsuan juga. Tapi bukannya nggak ada juga barang palsu gitu. Amis Startup saya biasanya pakai juga Om. Amis Startup. Oke, kita langsung ke pembahasan ke pupuk lagi nih. Kalsium super. Kalsium super. Menurut Om, kalsium super ini fungsinya untuk apa Om? Untuk memperkokoh batang
terus untuk penuaan daun juga macam-macam sih di sini, fungsinya banyak sih di sini. Kurang kelihatan kalau malam-malam. Sama Iki nanyanya malam. Oke, kita bahas pupuk kalsium super atau kalsium apapun bentuknya kalsium. Pupuk kalsium lebih didominasi oleh pupuk makro sekunder ya. Ibaratnya kita kalau makan nasi, tapi kalau nggak ada lauknya, nggak ada sayur, tetap kurang. Nah, tetap ini merupakan kebutuhan yang penting juga untuk setiap tanaman. Kadang di setiap tanah itu udah mengandung kalsium juga, tapi kita nggak bisa percaya nih, kita kan nggak tahu di tanah itu ada kalsium apa enggak. Kita bisa menambahkan kalsium juga di tanaman anggur kita atau tanaman yang lainnya. Fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi kalsium ini itu harus dibutuhkan di tanaman itu untuk satu, untuk supaya ketika dia berbuah, buahnya itu nggak gampang rontok. Tapi bukan ketika udah ada buahnya baru kita kasih kalsium. Intinya kita harus kasih kalsium itu di tahap vegetatif atau pertumbuhan, masih awal gitu. Kita sudah siapkan ini untuk pertumbuhan buah nantinya gitu. Nah, kalau udah ini bukan nggak boleh juga ketika ada buahnya disemprot kalsium atau dikocor kalsium, boleh juga. Tapi alangkah baiknya di proses pertumbuhan vegetatif, penyimpanan cadangan makanan itu juga ada kalsiumnya. Nah, perlu diingat dan perlu dipahami juga, kalsium ini tidak bisa dibarengi dengan pupuk fosfat atau kita kocor barengi dengan pupuk fosfat, karena sifatnya ketika dia bertemu dengan fosfat dia akan mengendap guys. Kalau misalkan mengendap dia akan berpisah, kalau akan berpisah lebih akan susah di ininya ya, di serapnya. Nah, apalagi kita NPK ada P-nya, terus kita campurin juga kalsium. Nah, terus kita kocor. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kalau bisa sih misalkan minggu ini kita kasih NPK, nah minggu besoknya atau 2 minggu besoknya lagi baru kita kasih kalsium saja, itu juga bisa. Bagus, produk bagus. Kalsium sangat penting juga untuk setiap tanaman, terutama tanaman-tanaman yang punya batang keras seperti tanaman anggur, mangga, jambu, buah. Nah, apel putsa itu penting banget untuk kalsium itu kebutuhan. Tapi kalau untuk tanaman sayur nggak terlalu penting, tapi terkadang di media tanam itu sudah tersedia, sudah tercukupi, karena kebutuhan akan kalsiumnya akan lebih rendah. Tapi kalau untuk tanaman padi juga lumayan penting ini. Paling enggak, kalau selain kita bisa pakai kalsium ini, di kapur dolomit juga sudah mengandung kalsium atau CaCO. Dilanjut Om. KN3. KNO3. Putih. KNO3. Yang merah, yang putih. Yang merah ada tuh. Bawah. Merah sama putih. Oke, di sini kita sudah ada KNO3 biru atau putih. Di sini juga ada KNO3 merah. Di sini juga ada MOP ya. Atau kita bisa sebut juga unsur K dengan kandungan 60%. Kita akan bahas satu persatu. Ini merupakan suatu pupuk yang hampir sama, tapi fungsinya beda-beda, beda momen, beda step. Oke, dilanjut. Kita akan bahas dulu ke yang KNO3 merah. KNO3 merah ini punya kandungan ya, kandungannya 15-15. Di unsur K-nya 15, unsur N-nya 15. Artinya ini digunakan, kalau saya menggunakan KNO3 merah ini ketika umur beri saya, ketika beri set sampai ke umur 30 hari. Fungsinya apa sih? Nah, kita harus tahu anatominya. Kalau pembesaran buah itu tidak bisa langsung serta-merta langsung kasih pupuk dengan kandungan yang tinggi, brek, takutnya malah pecah gitu. Makanya kita pakai yang smooth dulu, yang lembut dulu. Nah, setelah umurnya 30 hari, dari umur 30 sampai ke 60 hari, saya menggunakan di KNO3 putih karena kandungannya N-nya itu 15, K-nya itu 45 di sini. N-nya itu 13, kaliumnya atau potasiumnya itu ada 45%. Nah, 45% itu baru 45%. Di tahap 30 hari sampai ke 60 hari ini akan bagus menggunakan ini karena sifatnya juga masih menengah gitu. Nah, setelah 60 sampai ke menjelang ke ferration, saya akan menggunakan produk yang nggak ada unsur klornya. Nah, karena pada dasarnya anggur itu ada tanaman anggur yang tidak support akan unsur klor atau tidak suka unsur klor. Tapi banyak juga tanaman anggur yang tolerin terhadap unsur klor. Kalau kalian ingin cari aman ya, kalian bisa menggunakan produk ini atau MOP. Dia hanya unsur kalium atau potasium. Dia biasanya sekitar 60% gitu. Untuk apa sih fungsinya 60%? Kenapa harus dikasih di umur 60 sampai ke menjelang ferration? Itu fungsinya adalah untuk pemanis buah.
bukan buah anggur saja. Kalau kita menggunakan pada fase tersebut, buah kita itu bisa manis banget. Baik itu pepaya, jambu biji, baik itu juga tanaman belimbing. Terutama kalau kita sedang bermain anggur, kita juga bermain anggur. Buah anggurnya itu bisa manis banget. Tapi hati-hati, di usia-usia segitu kita hanya kasih unsur K saja. Kalau misalkan udah panen, baru kita akan kembali ke tahap vegetatif. Pupuk K sangat berperan penting pada tingkat kemanisan suatu buah. Nah, jangan salah, di pertanian jeruk juga itu sangat dipakai. Biasanya mereka, karena si jeruk ini dia cukup tolerin terhadap unsur klor, mereka menggunakannya produk ACL yang lebih murah harganya dan irit tentunya. Kalau kita produk ini lumayan mahal ya Om ya, segini ya. Lumayan itu. Ini lumayan mahal karena ini juga pemanis buah. Jadi kalau kalian ingin memaniskan buah, jangan sekali-kali nyiramin gula merah, nyiramin gula Om ya. Nggak masuk akal gitu. Jadi yang namanya peran penting dalam unsur pemanis buah adalah unsur K. Peran penting dalam pembesaran buah lebih ke unsur nitrogen. Makanya di pupuk pembesaran buah di sini nggak ada unsur fosfat sama sekali. Pabrik nggak mungkin nyiptain suatu produk untuk pembesar buah tanpa ada dasarnya. Ini KNO3, kenapa nggak ada unsur fosfat di sana? Saya nggak tahu ya Om ya, pabrik kenapa harus, kalau misalkan emang pembesaran buah diperlukan, itu kenapa nggak bikin unsur NPK? Kalau misalkan fosfat benar-benar diperlukan, NPK, N-nya sekian, P-nya kecil aja kalau misalkan emang dibutuhkan, terus K-nya gede gitu. Tapi nggak tahu ini kok ada produk yang namanya KNO3 nggak ada unsur fosfatnya. Tapi produk ini emang sengaja didesain untuk pembesaran buah gitu, untuk perkembangan buah dan perkembangan bunga juga. Oke, dilanjut, ada apa lagi nih Om nih? Ini kalium harus kalian bener-bener pahami ya. Makanya dari itu kenapa kita juga bermain kimia dulu baru kita bermain organik. Oleh sebab itu, kalau kita udah paham kimia, kita akan lebih gampang untuk ke organik karena dasarnya itu ada di kimia dulu. Kalau kimia kita udah benar-benar paham fungsinya, anatominya, barulah kita bermain organik. Perlu kalian ketahui di luar negeri juga bermain pupuknya itu pupuk organik semua karena mereka menjaga supaya tingkat-tingkat racun di dalam buah itu lebih tipis. Akhirnya kita bisa ekspor juga. Nah, kalau misalkan kita pakai organik itu akan menjadikan buah yang berkualitas. Tapi kalian perlu tahu di luar negeri organiknya itu organik yang terorganisir. Mereka semua tahu organik juga itu ada kandungan-kandungannya melalui uji lab. Nah, kalau kita kan main organik itu juga mainnya masih sifatnya random. Kita masukin ini. Akhirnya kita nggak tahu nutrisi apa nih yang kita kasih ke tanaman kita. Sementara di fase-fase tanaman itu ada vegetatif dan generatif. Ketika vegetatif itu membutuhkannya unsurnya berapa persen, ketika generatifnya unsurnya berapa persen, ketika vegetatifnya lebih dominan unsur apa, ketika generatifnya lebih dominan unsur apa. Perlu kalian tahu ketika vegetatif itu dia akan lebih dominan unsur N dan fosfat. Nah, kaliumnya tetap diperlukan tapi dalam jumlah kecil. Tapi kalau misalkan ke generatifnya dia akan lebih dominan ke unsur fosfat dan kaliumnya. Makanya ada ya produk namanya MKP atau mono kalium fosfat, di mana di sini hanya ada unsur K dan unsur P saja. P-nya 60%, K-nya itu sekitar 30% atau 34%, sekitar segitulah ya. Pabrik menciptakan pupuk MKP sengaja dirancang untuk pupuk pemancing, pupuk generatif, pemancing pembuahan. Nah, pemancing pembuahan ini dilakukan ketika pohon dalam keadaan subur. Pohon dalam keadaan subur kita kasih MKP ini, kita hentikan pertumbuhan vegetatifnya melalui esel brick gitu. Nah, akhirnya pupuk ini bisa tersimpan di dalam batang. Ketika pupuk itu udah bener-bener matang karena pertumbuhan vegetatifnya dihentikan terus, sementara proses fotosintesis masih berlangsung, tentunya akan menghasilkan bunga yang banyak. Tapi kalau di dunia anggur biasanya ini diimbangi dengan pupuk makro, atau pupuk makro apa mikro ya, kalau boron mungkin mikro ya. Nah, itu diimbangi dengan pupuk mikro boron. Nah, boronnya itu biasa kita pakai ini ya. Nah, ini ada boron juga guys. Di sini boronnya ada sekitar 60% guys, cukup besar ya. Nah, kalau kita punya boron segini gede, itu cukup irit karena pemakaiannya akan jarang sekali. Pemakaian bisa disemprot ataupun dibarengi dikocor dengan si MKP. Kalau misalkan 60%, kenapa saya bilang irit? Kita pemakaiannya itu cuma seujung sendok atau seperempat sendok dalam satu kali periode tanam. Kalau misalkan satu kali periode tanam itu sampai ke vegetatif ke panen, nah itu udah satu periode panen. Terus kedua periode tanam kembali vegetatif ke generatif. Nah, biasanya dipakai di fase generatifnya. Nah, acap kali atau sering kali boron ini juga sudah terkandung di dalam tanah gitu.
Kalau kita akan coba dulu pakai MKP dulu, nggak usah pakai boron. Kalau misalkan pakai MKP aja udah bagus, itu bisa kita pakai, nggak usah pakai boron. Tapi kalau misalkan wah saya kasih MKP doang tapi pertumbuhan kita nggak ada yang signifikan, bunganya sedikit, kita bisa tambahkan boron. Itu tandanya di media tanam kita unsur boron alaminya nggak ada. Keren. Lanjut. Kalnitrat, Merauke Kalnit, MAP sama ini sekalian. Ada dua produk dari produk Merauke ini ya. Ini ada MAP dan Kalnit. Kita akan bahas yang MAP dulu. Kalau MAP kita lihat di sini nitrogennya 12%. Nah, terus untuk fosfatnya itu 61%. Nah, produk ini biasa digunakan para petani untuk ini ya, untuk padi di fase vegetatif. Karena di fase vegetatif dia akan lebih dominan unsur N dan P-nya saja. N-nya itu sekitar 12%. Kenapa 12% N-nya? Karena di Indonesia itu lebih condong banyak hujan. Hujan itu unsur nitrogen. Jadi kalau misalkan unsur nitrogen, kita nggak bisa kasih unsur nitrogen berlebihan. Nah, kita bisa menggunakan pupuk MAP ini di tahap vegetatif di tanaman padi. Nah, ketika padinya sebentar lagi bunting atau sebentar lagi berbuah, kita bisa menambahkan KCL itu untuk tanaman padi. Terus gimana cara penggunaan ini untuk ke tanaman anggur? Ini juga bisa digunakan ke tanaman anggur. Karena misalkan gini, kita tahu media tanam kita tidak menggunakan pupuk dasar fosfat atau TSP atau apalah itu SS, yang jelas itu dominannya fosfat. Nah, kita bisa menambahkan ini untuk bukan pupuk dasar ya, pupuk di sela-sela pertumbuhan vegetatif. Misalkan kita biasanya di vegetatifnya itu ada NPK 1616, ya kita bisa sesekali memberikan ini untuk menjaga tanaman tetap subur. MAP lebih dominan fosfat. Kalau produk pataninya itu kalau nggak salah Ultradap deh. Itu. Dilanjut di sini ada Merauke Kalnit. Kalnit ya. Kalnit itu calnit, kalsium nitrat. Nah, kalsium nitrat. Nggak ada produk yang namanya kalsium dicampur dengan fosfat ya. Ini yang ada kalsium dicampur dengan nitrat. Nah, kalsium nitrat ini lebih dominan digunakan ketika sudah ada buah. Jadi misalkan kita tadi kan ada produk kalsium juga ya, kita di pertumbuhan vegetatif. Nah, ini bisa diimbangi. Biasanya sih kalau misalkan ini juga bisa disemprotkan guys, supaya buah itu tetap kuat. Diartikan kuat itu kuat menempel, bukan kuat anti pecah. Mau kalau misalkan buahnya itu kulitnya tipis, mau pakai kalsium satu gunung juga tetap aja pecah kalau misalkan itu ada jamurnya. Karena yang namanya kalsium itu bukan mencegah kulit buah itu pecah, tapi lebih ke penguatan buah supaya tidak rontok. Karena banyak sekali kayak contohnya kayak pohon jambu air itu gampang rontok, pohon jambu bantu itu gampang rontok. Itu tandanya kalsiumnya kurang di tahap vegetatifnya. Ini solusinya, berilah pupuk kalsium di fase-fase vegetatif agar buah kalian tetap kuat dan tidak rontok. Kalnit, kalsium nitrat, ada nitratnya. Terus kalau itu Om, kalau anggur suka pecah? Nah, anggur suka pecah. Anggur suka pecah itu lebih didominasi pada tekanan nitrogen Om. Ya. Nah, banyak kalau misalkan dari kawan-kawan anggur tuh kalau lagi musim hujan, apalagi yang nggak pakai greenhouse Om. Ya. Nah, kalau nggak pakai greenhouse dia pecah. Ya. Karena tekanan nitrogen di dalam air hujan, terus netes ke bagian perakaran, nitrogen akhirnya tekanan di dalam si tanaman itu tinggi. Buahnya itu kan kulitnya tipis. Nah, kembali lagi, pembesaran buah itu harus melalui proses yang perlahan-lahan. Maka dibutuhkan kalau anggur sampai ke 3 bulan kan baru matang kan, perlahan-lahan. Tapi kalau misalkan kita pemberiannya terlalu signifikan, terlalu dominan pada satu hari itu, tekanannya begitu tinggi, tentunya akan pecah karena kulitnya tipis. Itu yang pertama, karena pengaruh daripada tekanan nitrogen. Pengaruh yang kedua adalah lebih ke dominasi daripada jamur Om. Jamur ya, jamur. Jadi banyak kayak tadi kita membahas tentang kanmulus untuk mencegah jamur pada kulit buah ya. Kita menggunakan sulfur. Apabila kita berbicara di kulit anggur Om, karena lebih ke pecah gitu ya. Apabila kulit anggur kita mengalami yang namanya pecah, itu lebih didominasi karena jamur. Itu biasanya dia seperti burik-burik begitu Om, bekas-bekas jamur. Jadi jamur itu ketika masih muda ya, tanaman buah beri kita masih muda, dia menempel pada bagian atas biasanya atau merata gitu, dia menempel. Ketika si jamur itu menempel, dia akan menancapkan hifanya atau akarnya. Nah, ketika akar itu berdiam diri di situ Om, membuat kulit itu rusak atau
burik lah. Nah, kalau sudah burik, tingkat elastisitas atau tingkat melarnya dia itu akan berkurang. Berkurang. Ibaratnya karet kalau sudah kebakar, seperti itu. Kalau tingkat elastisitasnya berkurang, ketika ada tekanan untuk pembesaran beri atau pengisian buah, dia akan pecah nggak tahan dia, karena tingkat elastisitasnya itu sudah berkurang gitu. Nah, oleh karena itu menjaga senantiasa buah kita dari jamur itu sangat penting di tanaman anggur. Pemulus Kamulus mereka membuat nama itu supaya apa sih? Supaya petani itu juga ingat bahwasanya bikin tanaman kita, buah tanaman kita itu mulus-mulus, kita pakai produk itu, lebih ke sulfurnya, lebih peran pentingnya untuk memuluskan buah, Om. Dilanjut, ada apa lagi nih, Om nih? Ini sama ya, sama yang tadi ya? Ini beda. Ya? Nah, ini satu produk yang berbeda ya. Walaupun sama-sama Merauke, tapi dia beda. Perlu diingat sama kalian, di sini Merauke Calnit, di sini Merauke Kalnit. Nah, Merauke Kalnit ini bisa kita samakan dengan produk Pak Tani, yaitu KNO3. Karena pada dasarnya ini sama aja dengan KNO3, cuma beda pabrik doang, Om. Beda pabrik doang, ini sama aja isinya. Gitu. Ini beda pabrik doang. KNO3 atau NK2 itu sama aja, potasium nitrat juga. Nah, kalian harus perlu tahu ya, bedanya antara nitrogen, nitrat ya, sama amonium. Kalau misalkan nitrogen itu lebih ke dapat dari alam gitu, Om. Bisa ada di udara, bisa ada di air hujan juga, bisa bawaan juga di tanah juga ada. Nah, terus kalau misalkan nitrat adalah sesuatu yang lebih ringan daripada nitrogen. Artinya tanaman akan lebih gampang menyerap unsur nitrat daripada nitrogen, Om, gitu. Ibaratnya kalau kita makan nasi ya, kita makan nasi sama makan bubur. Sama-sama dari nasi, dari beras, tapi kalau bubur kan gak usah dikunyah, telan bisa. Seperti itulah prinsipnya. Terus kalau amonium, nah amonium adalah suatu zat yang apabila unsur nitrogen bertemu dengan hidrogen, dia akan jadi amonium. Nah, amonium itu lebih ke amoniak, Om. Jadi mengubah amoniak untuk bisa diserap tanaman itu diubah ke amonium dulu, baru bisa diserap sama tumbuhan gitu, Om. Jadi kalau misalkan kalian membuat pupuk kandang nih ya, ini kan pupuk kandang nih, pupuk kotoran kambing. Kotoran kambing ini direndam. Nah, isinya kan kalau misalkan airnya itu kan amoniak semua. Nah, amoniak itu kita fermentasi. Nah, itu bisa juga disebut dengan pupuk amonium juga gitu, Om. Atau sama aja dengan urea. Nah, kalau misalkan pupuk perendaman ini kita pakai untuk nyiram sesim, untuk nyiram bayem, itu akan bagus banget. Karena tanaman itu kan lebih dominan ke zat hijau daunnya. Nah, karena hanya membutuhkan unsur N untuk dia hidup. Fosfat dan kalium tidak terlalu penting gitu di situ. Dicatat, guys. Apalagi nih, Om, nih kita bahas nih. Sprinter. Kita akan ini produk dari ini ya, Mutiara Sprinter. Kita akan ambil dari kata sprinternya. Nah, kalau sprinter, sprint, lari cepat. Nah, di sini lebih dominan 20%, 10-10. 20% artinya itu nitratnya. Jadi kalau misalkan pengen pertumbuhan vegetatifnya cepat, kita bisa menggunakan produk yang unsur N-nya di 20%, P-nya 10%, K-nya 10%. Dia akan lebih dominan di unsur N-nya, nitrogennya gitu. Pembahasannya simpel aja. Sprinter, pelari cepat gitu. Pertumbuhannya biar cepat. Saya pakai ini aja, Ponska. Oke. Ponska itu adalah suatu produk ya. Suatu produk juga hampir sama ibaratnya sama ini, Om. Urea ya. Nah, urea juga. Cuma kita akan bahas dulu nih kandungannya apa aja di Ponska ini. Ponska Plus, ada plusnya, guys. Ini jadi Ponska itu cuma merek doang ya, tapi kita harus lihat dulu kandungannya Ponska itu berapa. Nah, kalau misalkan di Pak Tani itu ada NPK 16. Kalau di Ponska ini dia ada di 15. Tapi kita banyak menemukan di toko-toko pertanian Ponska itu yang kandungannya beda-beda, Om. Ada yang nitrogennya lebih dominan gitu, ada yang fosfatnya lebih dominan, sama aja sih, cuma beda merek. Kalau misalkan 15, terus di sini juga ada sulfurnya 9%, ada zincnya juga atau unsur seng juga. Ini Ponska Plus akan lebih recommended daripada kita pakai NPK, tapi yang sifatnya cuma NPK aja. Ini ada unsur mikronya juga, Om, di sini ditambahin. Unsur mikro dan unsur makro sekundernya juga ada Ponska Plus gitu. Nah, kenapa sih harus 15 gitu? Kenapa ada juga diciptakan pupuk
NPK 16 gitu. Padahal bedanya cuma 1% doang kandungannya. Nah, pupuk ini akan lebih didominasi pada tanaman-tanaman yang sifatnya memiliki batang keras, Om. 1. Memiliki batang keras. 2. Memiliki perakaran batang sempurna atau batang berkayu dan dia punya bunga dan juga buah. Nah, itu karena untuk mencukupi kebutuhan mereka harus memiliki kebutuhan vegetatif ya, Om, pertumbuhan. Mereka harus memiliki unsur yang seimbang, Om. Kalau mereka nggak memenuhi unsur yang seimbang, contohnya hanya nitrogen saja yang kita masukkan, di situ dia akan lebih dominan hanya daunnya saja, batangnya kecil. Nah, terus bunganya sedikit. Nah, itu kalau unsur nitrogen saja. Kalau misalkan unsur fosfatnya saja, ya misalkan dia batangnya lumayan gede, daunnya kecil gitu. Terus perakarannya banyak. Nah, kalau unsur kalium saja, batangnya cuma gede doang. Kalium sama N saja, misalnya batangnya gede doang, terus pertumbuhan akarnya sedikit. Nah, jadi gitu, harus adanya keseimbangan di situ, Om. Karena kita bermain tanaman keras yang punya akar, batang, daun, dan bunga, dan buah juga. Gitu. Dilanjut. Habis ya? Habis ya? Banyak banget produk. Sebenarnya masih banyak banget sih produk. Kalau misalkan bahas satu-satu juga kayaknya nggak puas juga kalian. Jadi kalau untuk mempelajari ini, kalau kalian lupa, kalian bisa putar ulang lagi. Jangan lupa di subscribe juga Naila Trasindo Garden, dan Eki Tangerang Red juga boleh mampir, guys. Sekalian promosi, Om ya. Oke, nggak apa-apa. Apalagi nih, Om, bagaimana nih, Om, menurut pendapat Om tentang penjelasan pupuk itu ternyata beraneka ragam juga ya, Om ya? Iya, beraneka ragam. Kalau nggak dicatat mungkin nggak hafal ya. Nggak hafal. Nggak hafal. Jadi saya sendiri kalau tanpa penerangan itu mungkin saya lihat unsurnya ya, kandungannya apa, itu baru saya kasih itu apa volume pengasihan ke anggur itu berapa gitu. Tapi kalau dengan keterangan Om Eki begitu detail ya, mesti kita catat juga. Jadi gini kan, Om, kita kan bermain bukan tanaman anggur saja. Menurut saya tuh kalau anggur tuh merupakan tanaman yang paling sulit, dimana kita juga harus mempelajari unsur-unsur ini. Jadi kalau kita sudah menguasai anatomi anggur, udah tahu paham pupuk-pupuk anggur, untuk ke tanaman yang lainnya akan terasa mudah. Gitu. Nah, Om kan punya pengalaman nih di bidang sawit, terus Om punya pengalaman di bidang jeruk juga, dan tanaman-tanaman yang lain seperti jengkol dan kayu manis gitu. Apakah pemupukan ini juga berlangsung di perkebunan itu, Om? Buat tanaman yang Om Eki sebut tadi, mungkin di jeruk ya yang agak kepake ini. Cuman kalau di sawit itu saya biasanya pakai itu kalau kimianya cuma tiga macam aja. Tiga macam aja, nggak terlalu mempedulikan unsur-unsur mikro gitu ya. Karena bisa didapat dari alam. Kalau misalkan kita mempedulikan unsur-unsur yang seperti itu, mau ngeluarin kocek berapa? Karena mainnya hektaran. Hektaran, pupuk mahal. Pupuk mahal. Apalagi kalau dulu harga penjualan nggak seimbang ya. Nggak seimbang dengan apa yang kita modalkan dengan hasil yang itu nggak seimbang. Yang ada malah kita nombok. Nombok. Kalau unsur dari TSP, urea, KCL, MPK kan lebih mahal, Om. Betul. Nah, mendingan itu aja kan dua sama kan. Udah unsur N-nya, udah unsur N-nya, unsur K-nya udah ada semua ya. Semua gitu. Jadi kita pilih yang murah, yang penting kandungannya sama. Yang penting kandungannya sama. Iya. Oke, jadi gini guys, menurut Om Joy itu lebih bijak dan pintar dalam mengatasi pemupukan ya, Om. Iya, begitu. Kalau misalkan kita menggunakan NPK seimbang, contohnya untuk tanaman sawit kita, itu modalnya gede. Satu karungnya aja sampai 600. Kalau misalkan ada 10 hektar, 20 hektar harus ngeluarin duit berapa gitu. Karena sawit itu juga nggak cukup 1 kilo satu pohon ya, Om ya. Kadang-kadang kalau pohon udah besar begitu bisa 3-5 kilo per pohon. 3-5 kilo sampai per pohon gitu. Iya, per pohon. Jadi kalau kita menggunakan urea, TSP dan KCL, itu kita bisa misal kasih urea 3 kilo, TSP 2 kilo, KCL sekilo. Tapi ngasihnya bertahap. Kalau saya biasanya ngasih bertahap. Gitu, langsung brek gitu. Nah, jadi kalau ngasih pupuk itu kan sekali 3 bulan. Jadi saya nggak aduk. Pertama kasih urea dulu, terus kasih TSP, terakhir kasih KCL. Terakhiran KCL. Jadi nggak langsung semuanya dijadiin satu gitu langsung dibubuk, nggak ya? Jadi bertahap gitu ya. Jadi fase-fasenya gitu ya, Om ya. Ada fase-fasenya.
Nah, dari situ ya, kalau misalkan kita udah punya pegangan menanam sawit, kita udah tahu pemupukan, kita juga bisa terapkan. Tapi jangan salah, karakter daripada pohon sawit dan tanaman anggur itu berbeda. Pupuk-pupuk yang lebih didominasi itu berbeda. Kalau misalkan pohon tanaman sawit, dia nggak ada lapisan epidermis atau lapisan seperti kulit-kulit dari batang anggur gitu. Dia hanya ada serabut sampai ke atas gitu. Dia akan lebih dominan dengan unsur K dan N-nya ya Om ya, karena N itu untuk pembesaran buah sawit supaya buahnya berat, K-nya itu lebih ke minyaknya yang banyak gitu. Fosfat juga diperlukan tapi tidak banyak, lebih didominasi pada pembungaannya Om. Nah, jadi juga diperlukan gitu. Karena biasanya pupuk organik kotoran ayam itu bisa memberatkan buah sawit juga Om. Nah, kotoran ayam, amonia sudah difermentasi jadi amonium. Amonium itu termasuk ke dalam unsur N juga. Unsur N untuk pemberat buah juga. Nah, tadi pemberat biar buahnya gede, berat gitu. Itu adalah sesuatu yang nyambung gitu. Nah, itu juga bisa kita terapkan kotoran ayam. Tapi perlu diingat, kotoran ayam ini kalau misalkan kandangnya dicuci dengan deterjen, alangkah baiknya kita harus melakukan pencucian dulu supaya larutan daripada sabunnya itu turun, menyerap dan hilang, baru kita bisa gunakan. Bahaya kalau misalkan kita tahu kandang ayamnya dia nggak dicuci pakai deterjen, atau sebelum mencuci kandang itu kita ambil dulu kotoran ayamnya, baru kita pakai, baru kita fermentasi, baru dipakai, itu bagus Om. Jadi segala sesuatu yang kita gunakan itu harus dipastikan, karena tanaman kita juga makhluk hidup. Alangkah baiknya juga kita menjaga senantiasa seperti menjaga hewan peliharaan kita, sama-sama makhluk hidup. Oke guys, cukup sekian dari pembahasan kita, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian lupa, bisa kalian ulangi lagi, tapi takutnya kalian lupa channelnya, jangan lupa di subscribe semua, biar terus nyantol di beranda-beranda YouTube kalian gitu. Saya Iki Pasmadirja Tangerang Rep, undur diri, dan saya Om Joy dari Naila Trans Indo Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.